mulai di record. Oke. Sidang sore hari ini ya untuk kelas C kelompok 4 dalam persidangan online perkara peradilan perkara perdata ya dengan agenda sidang pembuktian ya bukti dokumen maupun bukti saksi kami persilakan. Silakan kelompok 4 untuk dimulai. Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 1/PDTG/2020 Pengadilan Negeri Purwokerto antara pihak penggugat PT Navagrin Indonesia melawan tergugat Nyonya Wulandia Utami akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap. Siap. Panitera siap? Siap, Majelis. Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 1/PDT-G/2020/PNPWT antara pihak penggugat PT Navagrin Indonesia melawan tergugat Nyonya Wulandia Utami pada hari ini, Senin, 4 Januari 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis dan mendengarkan kesaksian dari saksi penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti tertulis saudara? Baik, siap saat ini juga Yang Mulia. Ini daftar bukti-bukti penggugat. Saya Razita selaku kuasa hukum penggugat akan membacakan bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan ini sebagai berikut. Yang pertama, ada akta pendirian perseroan terbatas PT Navagrin Indonesia nomor 2 tertanggal 14 Mei 2012. 2. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Navagrin Indonesia tertanggal 13 Juni 2012. 3. Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas nomor 32 tertanggal 16 Mei 2018. 4. Surat pernyataan domisili perusahaan atas nama Dr. Nugroho Sarwono Putro dan atas nama PT Navagrin Indonesia tertanggal 30 Januari 2018. 5. Form interview Navagrin Natural Skincare atas nama Wulandia Utami tertanggal 23 April 2016. 6. Ketentuan bagi calon konsultasi medis Navagrin Natural Skincare atas nama Wulandia Utami. 7. Ikatan Dinas Karyawan Navagrin Natural Skincare antara Dr. Nugroho Sarwono Putro dan Wulandia Utami tertanggal 12 Mei 2016. 8. Rapor penilaian konsultasi medis tertanggal 17 Juni 2016. 9. Akta perjanjian kerja nomor 27 tertanggal 17 Juni 2016 antara Dr. Nugroho Sarwono Putro bertindak untuk dan atas nama PT Navagrin dan Wulandia Utami. 10. Surat persetujuan pengunduran diri atas nama Dr. Wulandia Utami nomor 12/SKHRD/PPD/6/2019 tertanggal 20 Juni 2019. 11. Surat kuasa pengambilan ijazah atas nama Wulandia Utami tertanggal 28 Juni 2019. 12. Tanda terima ijazah atas nama Dr. Wulandia Utami tertanggal 24 Juni 2016. 13. Foto lokasi dan usaha dengan nama Classy and Glow by Dr. Wulandia Utami. 14. Surat somasi 1 nomor 075/Holding-8/2019 dari PT Navagrin Indonesia kepada Dr. Wulandia Utami tertanggal 10 Agustus 2019. 15. Surat somasi 2 nomor 077/Holding-8/2019 dari PT Navagrin Indonesia kepada Dr. Wulandia Utami tertanggal 26 Agustus 2019. 16. Surat undangan mediasi dari Ikatan Dokter Indonesia antara PT Navagrin Indonesia dan Dr. Wulandia Utami tertanggal 21 Agustus 2019. 17. Surat undangan mediasi dari Ikatan Dokter Indonesia antara PT Navagrin Indonesia dan Dr. Wulandia Utami tertanggal 29 Agustus 2019. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk melihat bukti-bukti tertulis ini.
Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Yang mulia, kami akan mengajukan beberapa saksi. Apakah saksi-saksi yang saudara ajukan siap dihadirkan saat ini? Siap majelis. Saksi kami yang pertama adalah Divania Ansa Salsabila. Baik, kepada petugas diperintahkan memanggil saksi penggugat, Divania Ansa Salsabila, masuk ke dalam ruang persidangan. Siap. Kepada saksi penggugat Divania Ansa Salsabila diperintahkan masuki ruang persidangan. Baik, kepada saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, umur, pekerjaan, alamat, agama. Baik, nama saya Divania Ansa Salsabila, umur 25 tahun, pekerja karyawan swasta, alamat di Jalan Selada 1, nomor 40, Tangerang Selatan, beragama Islam. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan penggugat? Tidak, majelis. Dengan tergugat? Tidak juga, majelis. Untuk saksi yang beragama Islam, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama yang kepercayaan dan saudara? Bersedia, majelis. Kepada petugas diperintahkan menempatkan diri. Saudara saksi, silakan berdiri lalu tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan saudara saksi duduk kembali. Baik, kepada saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah disumpah atau diikat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, majelis. Oke, baik, terima kasih. Saksi, mengertikah saudara mengapa Anda datang ke dalam persidangan kali ini? Ya, saya mengerti. Saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara perdata terkait wan prestasi PT Nafa Green melawan Ibu Landia Utami. Oke, baik. Jadi Anda sudah tahu ya. Baiklah, kepada Hakim Anggota 1, apakah Anda ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah saudara pernah bekerja di PT Nafa Green dan apa jabatan saudara di PT tersebut? Ya, jadi saya pernah bekerja di PT Nafa Green, lalu mengundurkan diri sejak awal 2018. Dan jabatan saya di PT Nafa Green yaitu sebagai HRD pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Cukup, majelis. Oke, baik. Kepada Hakim Anggota 2, apakah Anda ada pertanyaan? Iya, majelis. Saudara saksi, apakah saudara pernah bertemu dengan tergugat? Dan apakah saudara ingat kapan tergugat bekerja di PT tersebut? Ya, saya pernah bertemu dengan tergugat saat masih bekerja di PT tersebut. Dan saat itu kami bertemu ketika interview. Lalu setiap ada pertemuan dokter di tahun 2018. Dan saya ingat bahwa tergugat bekerja di PT Nafa Green dari tahun 2016. Tepatnya pada 20 Juni 2016 sampai dengan tahun 2018. Cukup, majelis. Baik. Baiklah, kalau sudah cukup. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Baik, ada yang mulia. Pertanyaan saya, Silakan. apakah saudara mengetahui bahwa seseorang yang bekerja di PT Nafa Green ada perjanjian kerja dan apa isinya? Ya, saya mengetahui jika bekerja di PT tersebut ada perjanjian kerja dan dibuat di hadapan notaris. Lalu di dalam perjanjian kerja terdapat pasal tentang pengunduran diri yang isinya jika sudah mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh membuka usaha yang sama dengan PT Nafa Green sebelum lewat 3 tahun sejak pengunduran diri. Baik, cukup yang mulia. Oke, baik. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Ada majelis. Baik, silakan. Bagaimana Anda mengetahui bahwa tergugat mengundurkan diri dari PT Nafa Green?
Jadi saya mengetahui tergugat mengundurkan diri dari media sosial Instagram, dari penggugat, lalu saya juga tahu dari teman-teman yang masih aktif di PT Nafa Green. Baik, pertanyaan kami cukup majelis. Oke, baik. Kepada saudara saksi, untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Namun apabila persidangan masih memerlukan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk hadir kembali dalam persidangan ini? Bersedia majelis? Oke, baik. Terima kasih. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera. Silakan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, umur, pekerjaan, alamat, dan agama. Sebentar. Kepada selanjutnya, kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda akan mengajukan saksi lain? Ya, majelis. Saksi kami yang kedua adalah Maulana Iqbal. Oke, baik. Kepada petugas, diperintahkan memanggil saksi penggugat Maulana Iqbal ke dalam ruang persidangan. Siap. Kepada saksi penggugat Maulana Iqbal diperintahkan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, umur, pekerjaan, alamat, dan agama. Nama saya Maulana Iqbal, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan di kantor Notaris Mustafa, alamat di Jalan Upaya Utara, nomor 65B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, agama Islam. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan penggugat? Tidak, majelis. Dengan tergugat? Juga tidak, majelis. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Iya, majelis. Kepada petugas diperintahkan menempatkan diri. Saudara saksi silahkan berdiri lalu tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan saudara saksi duduk kembali. Terima kasih, saudara saksi. Selanjutnya, majelis hakim ingatkan kepada saudara bahwa saudara telah disumpah atau telah diikat janjinya menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Iya, majelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah saudara mengerti mengapa saudara diperiksa dalam persidangan kali ini? Ya, saya mengerti. Saya diperiksa karena menjadi saksi sehubung dengan perkara perdata terkait dengan prestasi antara PT Nafa Green melawan Ibu Wulandia Utami. Oke, baik. Jadi mengerti ya. Hakim anggota 1, apakah Anda ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengenai perjanjian kerja antara pihak tergugat dan penggugat? Iya, majelis. Saya mengetahuinya karena saya yang menyiapkan draft dan menyaksikan penandatanganan akte perjanjian kerja tersebut. Cukup, majelis. Baik, cukup ya. Kepada hakim anggota 2, apakah Anda ada pertanyaan? Iya, majelis. Silakan. Saudara saksi, bisakah Anda jelaskan kapan dan di mana perjanjian kerja tersebut dilakukan? Dan siapa sajakah pihak yang hadir dalam penandatanganan perjanjian tersebut? Ya, majelis. Perjanjian kerja tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2016 di kantor Notaris Mustafa. Pihak yang hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja tersebut ada Dr. Nugroho, Dr. Wulan, Dr. Jeffrey, dan saya sendiri, majelis. Cukup, majelis.
Baik, kalau cukup. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda ada pertanyaan untuk saksi? Iya, Majelis. Silakan. Pada saat pembuatan akte perjanjian kerja tersebut, apakah ada pihak yang keberatan untuk menandatangani perjanjian kerja tersebut? Tidak ada, karena sebelum penandatangani perjanjian kerja tersebut terlebih dahulu tergugat diberi kesempatan untuk membaca draft perjanjian. Setelah itu, draft perjanjian tersebut juga dibacakan oleh notaris, dan saat itu kedua belah pihak tidak keberatan terhadap perjanjian kerja tersebut. Cukup, Majelis. Oke, baik, kalau cukup. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda ada pertanyaan? Ada, Majelis. Baik, silakan. Menurut Anda, sebagai seseorang yang bekerja di kantor notaris yang pasti sudah hafal betul dengan perjanjian kerja, menurut Anda, apabila suatu perjanjian kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maksud saya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, apakah perjanjian kerja tersebut bisa dikatakan sah? Tidak, karena menurut pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian tersebut tidak sesuai, maka perjanjian batal demi hukum. Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya perjanjian pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, pertanyaan kami cukup, Majelis. Oke, baik, terima kasih kepada saudara saksi. Untuk sementara, kesaksian saudara dianggap cukup. Namun, apabila persidangan masih memerlukan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia hadir kembali ke dalam persidangan? Iya, Majelis. Terima kasih. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas saudara di meja panitia. Silakan. Saudara kuasa hukum penggugat, adakah saksi lain yang ingin dihadirkan? Tidak, Majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti? Ya, Majelis. Apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Ya, Majelis. Untuk bukti saksi akan dibawa sendiri atau dipanggil ke pengadilan? Dibawa sendiri, Majelis. Baik, kapan saudara siap dengan bukti-bukti? Saudara? Kami siap 2 minggu lagi, Majelis. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Keberatan, Majelis. Waktu 2 minggu terlalu lama. Kami pikir 1 minggu cukup, Majelis. Mohon izin, Majelis, tetapi kami ada jadwal sidang lain di luar kota minggu depan. Baiklah. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses persidangan ini, jika kuasa hukum tergugat tidak bisa hadir, bisa diwakilkan rekan penerima kuasa lainnya, dan waktu 1 minggu dirasa cukup untuk kuasa hukum tergugat menyiapkan bukti-bukti. Dengan demikian, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 11 Januari 2021, Majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Baiklah. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin, tanggal 11 Januari 2021. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat pengadilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 1-PDTG-2020 Pengadilan Negeri Purwokerto antara pihak penggugat PT Nafa Green Indonesia melawan tergugat Nyonya Wulandia Utami dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Oke, untuk kelompok 4 ya, ada beberapa catatan.
tadi pada waktu kuasa hukum penggugat ya memberikan bukti-bukti kepada majelis hakim saya tidak melihat memeriksa ya bukti satu persatu ya. P1 misalnya, ini bukti surat tentang perjanjian kerja gitu ya. Nah, ini dilihat apakah asli atau kopi. Kalau asli, ini asli. Kemudian bukti P2, penggugat 2 misalnya, ini terkait dengan masalah ada kwitansi pembayaran misalnya. Nah, ini bukti P2 ini asli atau kopi gitu. Kalau asli ditulis asli dan seterusnya. Itu pemeriksaan yang pertama. Kemudian selanjutnya saya tidak mendengar ya. Majelis hakim menanyakan enggak ya kepada, artinya saya tadi dengar majelis hakim menanyakan apakah kuasa hukum penggugat masih akan mengajukan bukti dan saksi. Tidak, majelis hakim kan gitu. Kalau setelah itu tidak, majelis hakim bertanya kepada kuasa hukum tergugat, apakah kuasa hukum tergugat minggu depan sudah siap untuk mengajukan bukti dan saksi gitu loh. Nah, kalau memang siap, maka minggu depan agendanya adalah untuk pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak si tergugat gitu. Agenda sidang untuk minggu depan. Gitu ya. Keseluruhan udah cukup baik ya untuk kelompok 4 sehingga nilai rata-rata ya dan juga masing-masing itu nilai 93 untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Saya izin leave ya karena masih ada 2 kelompok lagi nih dari kelas Anda. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Yuk, saya izin. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Bapak.